Permisi Pak Gondo. Ya. Ini udah saatnya ke studio untuk Hati Gembala. Oh, ya. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Baik. Kami tunggu ya Pak di Ya, sana. ya. Terima kasih. Hanya ikut serta di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja. Nggak salah, saya bukan anti gereja loh saudaraku. Oleh Ya. karena itu di Nah. balik ini semua ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya menangkap ada 6 rancangan Tuhan. Yang pertama, saudara, akan bangsa yang besar itu karena punya budaya yang besar. Dan untuk membangun budaya yang besar, satu-satunya jalan itu adalah lewat jalur. Shalom sahabat Bana, gimana nih kabarnya hari ini? Sahabat Bana lagi ada masalah nggak sih? Atau punya pergumulan? Tapi nggak tahu mau curhat sama siapa? Nah, pas banget siang ini Hans mau ajak sahabat Bana buat curhat sama Bapak Gondowijoyo selama 45 menit ke depan. Sahabat Bana bisa tanya apa saja. Di live chat langsung Bana Channel, semua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Gondowijoyo. Tapi jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu, like, dan nyalakan loncengnya supaya sahabat Bahana nggak ketinggalan update terbaru dari Bahana Channel. Selamat curhat, Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat Bahana dimanapun berada, para sahabat doa, salam sejahtera, penuh sukacita, dan salam sehat, tetap semangat. Dan usahakan sudah divaksin minimal 2 kali, kalau bisa ikut yang booster juga. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, izinkan saya mengutip firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 bunyinya demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini adalah berbicara otoritas yang ada pada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga semua makhluk, semua yang ada di muka bumi, di bawah bumi, di langit, tunduk takluk kepada dia. Karena nama di atas segala nama ini yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya, mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Jalan diberkati adalah lewat nama ini. Jalan-jalan pertobatan adalah lewat nama ini. Ya, jalan-jalan penyelesaian permasalahan apapun adalah lewat nama ini. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sejak 5 tahun lalu, tepatnya kuliah, aku dan beberapa teman merintis pelayanan kepada anak kolong jembatan dan jalanan. Kami ingin bawa anak-anak ini ke gereja supaya mereka punya komunitas rohani yang lebih baik. Tetapi kami takut gereja menolak mereka. Apa ini cuma kekhawatiran kami semata ya Pak? Sebaiknya kami gimana ya Pak? Nah, sebelumnya komunikasi lebih dulu dengan pendeta, dengan gembala sidang di gereja yang saudara mau bawa anak-anak itu ya. Ceritakan keadaannya semuanya ya.
Lalu kalau pendeta itu menerima dengan tangan terbuka, ya, nah baru anak-anak itu dibawa ke situ. Tetapi yang namanya membimbing itu butuh waktu. Nggak bisa kalau sudah diserahkan ke gereja, lalu saudara meninggalkan anak-anak itu, tidak bisa. Tetap di bawah pengawasan, tetap dibimbing, ya, supaya anak ini bertumbuh, roh dan jiwanya itu bertumbuh, imannya itu bertumbuh, bertambah dewasa. Nah, baru setelah itu bisa ditinggalkan untuk menjangkau yang lainnya. Dibawanya anak ini untuk melakukan pergerakan misi supaya anak-anak ini memenangkan teman-temannya yang lainnya. Amin. Pak Gondo, benarkah mendengarkan teman curhat itu bagian dari ibadah dan persekutuan orang Kristen? Iya, ya namanya orang curhat ya diterima dengan baik, ya. Nah, di situ saudara menunjukkan satu sikap hati yang lembut, ya, menanggapi semua yang curhat itu, menyampaikan kebenaran firman, mendoakan yang curhat itu baik. Itu adalah bagian daripada pelayanan wujud kasih itu. Amin. Usiaku sudah kepala 3 dan belum menikah, dan aku tumbuh sebagai yatim piatu dan baru mengenal Kristus beberapa bulan yang lalu. Sebagai orang yang sudah mengalaminya, mohon tipsnya Pak, agar bagaimana saya tahu petunjuk Tuhan soal jodoh saya. Yang pertama, ya, masuklah di dalam kehidupan doa, membangun hubungan dengan yang lebih dekat lagi kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu setiap hari, bahkan setiap waktu. Terus rutin berdoa, ya. Saya anjurkan membaca buku sekolah doa yang saya tulis, judulnya School of Prayer dalam bahasa Indonesia, kurang lebih ada 400 halaman. Itu saya menulis pengalaman saya waktu dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kehidupan doa. Saya mengalami banyak hal dalam masuk dalam kehidupan doa, membangun hubungan itu, dan itu saya tulis, ya. Nah, kemudian saya juga menulis buku mengenai membangun manusia rohani dan membangun keintiman dengan Bapa. Dibaca itu supaya kehidupan doa saya itu makin hari makin dekat, makin melekat pada Tuhan. Lalu masuk di dalam kehidupan firman, ya, baca firman, ya, renungkan firman itu. Nah, kemudian saudara yang ketiga, saudara harus membangun hubungan, ya, terbuka dengan siapa saja di bidang apa saja yang saudara suka, ya, yang saudara tekuni, membangun hubungan dengan baik, menyampaikan sikap hidup, sikap hati yang baik. Saudara berdoa minta jodoh juga tidak salah, itu juga baik. Tetapi segala sesuatu itu ada waktunya, dan untuk membangun, ya, hubungan yang baik itu sikap hidup saudara, sikap hati saudara, kelembutan hati saudara itu menentukan, ya. Amin. Dalam kehidupan orang Kristen sebenarnya apa yang tidak boleh dikompromikan, sebab saya mengalaminya menjadi orang jujur dalam dunia kerja justru membuat saya rugi. Apakah batasan dalam melakukan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Ya. Ya, orang itu tulus seperti merpati dulu, baru dia menjadi cerdik, ya. Nah, semua orang dalam pekerjaan, dalam bidang apapun itu ada prosesnya, ya. Nah, saudara perlu mengalami proses-proses itu untuk rohani saya, untuk rohani saudara itu bertumbuh dari waktu ke waktu, ya. Kadang-kadang, ya, saudara mengalami kerugian, itu anggaplah itu satu proses, ya, untuk membawa pertumbuhan rohani saudara, ya. Terimalah proses-proses itu lebih dulu. Begini loh saudara, saudara baca firman, tapi tidak cukup hanya baca firman. Saudara berdoa itu harus berdoa, tetapi tidak cukup hanya berdoa saja, tapi saudara harus mengalami, ya, ujian, pencobaan, proses itu ngalami. Saudara ngalami bagaimana menghidupi firman itu,
bagaimana firman hidup dalam hidup saudara. Saudara mengalami bagaimana hubungan dengan Yesus Kristus Tuhan, dengan Bapa, dengan Roh Kudus itu menghasilkan sesuatu yang membangun iman saudara. Alami semuanya itu. Dan di situ saudara akan bertumbuh menjadi lebih baik. Amin. Pertanyaan berikutnya Pak Gondo, saya penasaran. Kalau saja Yudas tidak berkhianat, apakah Yesus tetap disalibkan atau ya, itu sudah jalan-jalan ya ya sejalan-jalan kehidupan itu ya. Tentu di antara murid Tuhan Yesus ada yang berkhianat ya. Nah, karena iblis itu ada, iblis mengganggu, dan yang diganggu itu mau ya. Ya, akhirnya terjadi seperti itu ya. Loh, kalau tidak ada Yudas ya tentu Yesus tidak disalibkan, tentu kita itu masih mengandung dosa yang berat, dosa awal, dosa keturunan ya, dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dan dosa yang kita perbuat ya. Ya. Tapi itu bukan rancangan Tuhan Yudas yang dikorbankan, bukan. Ya memang Yudasnya ya kepingin 30 ping perak itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, gimana aku harus bersikap, terutama apa yang harus kulakukan terhadap nasar yang tidak bisa dipenuhi ya. Ya. Orang bernasar itu berjanji kepada Tuhan. Ya. Lalu saudara yang bernasar ya tentu akan berjuang, akan berusaha untuk memenuhinya ya. Tetapi andai kata dengan berbagai macam hal, berbagai macam hambatan, berbagai macam hal yang saudara lalui, saudara tidak bisa memenuhi nasar itu, ya saudara datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan ya. Dan saudara minta untuk dibatalkan nasarnya itu ya. Tetapi terlebih dulu harus lewat perjuangan untuk menggenapi apa yang dinasarkan itu. Dan nasarnya itu nasar yang baik atau tidak. Kalau nasarnya aku kalau tidak bisa memenuhi ini semua, aku akan menghilangkan nyawaku lah, itu ya. Itu ya nasar yang tidak baik ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak, saya tuh heran, teman sekantor sekitar saya pada nyinyir setiap saya bilang mau olahraga yoga. Memang ada apa atau Pak dengan olahraga itu? Apakah orang Kristen gak boleh melakukan yoga? Ya, setahu saya ada bentuk-bentuk gerakan yoga yang mengarah kepada penyembahan ya, penyembahan kepada siapa yang tidak jelas. Ada bentuk-bentuk yoga yang baik itu ada, tapi ada bentuk yoga yang mengarah ke mistik itu ada ya. Saya tidak mau menghakimi ya, saya tidak mau mengatakan itu dosa atau tidak ya. Tapi kalau ada bentuk-bentuk yoga yang mengarah kepada penyembahan, kepada kuasa-kuasa gelap, ya harus dihindari. Karena itu menimbulkan kecemburuan bagi Tuhan. Ya. Amin. Saya bekerja di industri kreatif di Bandung. Saya bekerja 9 tahun. Lalu hingga sekarang divisi saya banyak mengalami penyusutan SDM, tapi nggak pernah ditambah dengan yang baru. Padahal divisi saya butuh banyak SDM. Tiap kali minta SDM baru selalu ada saja alasan manajemen. Lucunya divisi lain justru ditambah terus SDM-nya. Kami sudah ngomong ke atasan berkali-kali, tapi tetap aja nggak mempan. Gimana sih Pak supaya atasan bisa mengerti sedikit saja soal kebutuhan kami akan SDM? Terima kasih ya. Saudara bekerja
saudara harus berusaha untuk tunduk pada atasan. Tetap kerjakan dengan baik, tetap lakukan dengan baik. Saudara komunikasi dengan atasan, tetapi belum disediakan tambahan SDM, tetaplah saudara menunjukkan etos kerja yang baik. Tentu atasan itu punya beberapa pertimbangan, kebijakan-kebijakan di dalam kepemimpinannya. Nah, saudara usahakan untuk tunduk kepada pimpinan saudara. Tetaplah bekerja dengan baik dan tetaplah berdoa. Doakan atasan saudara juga. Amin. Mohon izin bertanya lagi, Pak. Sebagai karyawan, sebenarnya sejauh apa kita boleh bersikap kritis terhadap kebijakan manajemen perusahaan tempat kita bekerja? Tujuan kritis ini demi kebaikan dan kemajuan perusahaan. Terima kasih. Saya sarankan saudara berdoa lebih dulu. Saya sarankan saudara memahami situasinya. Saya sarankan saudara menunjukkan sikap yang manis, sikap yang lembut, sikap yang baik. Saudara menunjukkan etos kerja yang baik lebih dulu. Nah, kemudian di situ saudara melihat ada kekurangan, ada kelemahan, lalu saudara melakukannya, menyampaikannya dengan kritis betul-betul, ya. Tetapi saya sarankan tetap dengan sikap hati yang baik, yang lembut, yang sopan, ya, yang menunjukkan ya ke arah perubahan yang baik, ke arah saran-saran yang baik. Tidak hanya mengkritik saja, tapi juga harus membangunnya dengan baik. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Bapak terhadap mahasiswa yang terlalu sibuk pelayanan di gereja, tetapi kuliahnya terbengkalai, bahkan kurang serius? Mohon pendapat Bapak tentang manajemen waktu yang Bapak bakal sarankan. Ya, pernah orang cerita pada saya bahwa dia punya 7 orang pelayan Tuhan. Ada singer, ada worship leader, ada pemain musik. Ya. Nah, mereka berlatih giat. Ya, 3 hari lagi akan ujian, tapi tetap mereka menyediakan waktu untuk berlatih dengan serius betul-betul. Dan mereka waktu untuk belajar itu sedikit. Tetapi mereka beriman, pasti lulus. Ya. Lalu ya, masuk ujian. Kemudian beberapa saat kemudian timbul pengumuman, ternyata nggak lulus. Ya, mereka kecewa. Ya, lu kok nggak ditolong oleh Tuhan? Lu gimana lah, namanya nggak belajar kok. Ya, tetap harus belajar sungguh-sungguh. Utamakan untuk belajar sungguh-sungguh. Karena belajar sungguh-sungguh itu sama dengan melayani Tuhan. Ya, sebab kalau saudara belajar, lulus, kan jadi saksi yang baik. Dan saudara tetap bisa melayani dengan baik. Karena saudara menyaksikan telah lulus dalam ujian itu. Harus belajar. Dan waktunya sekarang itu rakyat Indonesia itu belajar sungguh-sungguh. Belajar keras. Di tengah-tengah era perubahan yang hebat ini. Di tengah-tengah era percepatan ini, di tengah-tengah era digital, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Harus belajar keras. Saya selalu menyarankan di mana-mana harus belajar sungguh-sungguh. Baik. Masalah yang dari dulu belum pernah selesai dan sepakat adalah kalau orang Kristen merokok. Sebenarnya masalah yang dari dulu belum pernah selesai dan sepakat adalah karena kalau orang Kristen merokok. Ini masih diperdebatkan. Namun bagaimana dengan orang Kristen yang mempunyai warung tetapi jualannya adalah rokok? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, orang merokok, ya, saya katakan orang merokok, ya, itu adalah ada 10 perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah jangan membunuh. Nah, kalau merokok itu sama dengan membunuh dirinya sendiri. Habis dampak dari rokok itu kan menimbulkan sakit jantung dan lain-lainnya. Itu lama-lama kan ya mati juga gitu. Ya, sama dengan membunuh dirinya sendiri. Ya, sebaiknya untuk tidak merokok. Ya.
lalu ya buka toko, lalu jualan rokok, ya itu sangat bergantung daripada iman penjualnya. Ya, lama-lama kalau imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, nanti kan dia berhenti sendiri. Jangan dihakimi lebih dulu, disadarkan saja supaya imannya bertumbuh, rohaninya itu bertumbuh lebih dulu. Ya, amin. Apa yang Bapak sarankan terhadap orang Kristen yang sudah terlanjur meninggalkan Yesus karena pernikahan dan jabatan? Ya, saya menyarankan hidup ini ada dalam perjalanan waktu. Saatnya putus itu pasti. Pasti. Entah umur 30, 40, 50, 60, 70, 80, saatnya putus pasti. Oleh karena dalam perjalanan waktu itu pertimbangkan. Waktu itu bicara 3 hal penting. Yang pertama itu peluang. Peluang. Jangan kehilangan peluang untuk menerima keselamatan kekal oleh korban tubuh dan darah Yesus itu. Yang kedua, waktu itu bicara nilai-nilai hidup seseorang. Nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjang pendek usianya, tapi sangat ditentukan bagaimana dia mengisi hidupnya dari waktu ke waktu. Hidup yang punya nilai, itu yang harus diterapkan dalam hidupnya. Yang ketiga, waktu itu bicara segala sesuatu, itu ada rekodnya, ada catatannya di hadapan Tuhan. Dan bagian yang kedua, ya, yang harus saudara pikirkan itu, saudara jangan kehilangan anugerah keselamatan itu, di mana Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya supaya kita itu kembali menjadi anak-anak Allah yang punya hak waris kerajaan sorga itu. Ya, lalu yang ketiga, pikirkan keturunan selanjutnya. Sebab saudara menikah, saudara berumah tangga, ya, pada waktu saudara mengucapkan janji nikah itu kan kekal, ya, dan hambanya pendeta memberkati pernikahan saudara atas dasar janji nikah saudara itu kekal. Nah, pikirkan keturunan saudara selanjutnya ini, ya, kalau berbeda agama, ya, satu ke kiri satu ke kanan, bagaimana keturunan selanjutnya ini. Pikirkan sungguh-sungguh dengan bijaksana, ya, jangan kehilangan keselamatan kekal itu. Amin. Saya punya kawan lama masa kuliah yang sudah lama hilang kontak, tapi sekarang saya menemukannya kembali dengan kondisi yang kurang baik secara finansial. Sebagai teman, saya ingin membantunya, tetapi setiap kali saya menghubunginya, dia terkesan menghindar, seperti minder. Menurut Bapak, apa yang mesti saya lakukan? Yang sudah lakukan adalah doakan, tetap doakan temannya itu, bawa di dalam doa dan menjaga hubungan lagi dengan baik, perlahan-lahan. Tunjukkan sikap yang saling mengasihi, sikap yang mengasihi itu tunjukkan, ya. Itu saran saya. Baik, sebagai karyawan baik swasta atau negeri, bagaimana pendapat Bapak dengan mereka yang mempunyai usaha sampingan, wira swasta? Ya, yang menjadi pokoknya itu kan saudara sebagai karyawan. Nah, tapi yang menjadi sambilan itu saudara wira swasta. Ya, asal saudara bisa membagi waktu dengan baik, asalkan saudara tetap, ya, bekerja dengan baik sebagai karyawan swasta atau pemerintah atau ASN itu, ya, itu juga baik, ya. Nah, tapi saudara melakukan wira swasta, ya, untuk nantinya mempersiapkan diri supaya saudara bisa sukses dalam wira swasta, itu baik juga. Tapi atur waktu dengan baik, atur perhatian dengan baik, ya, jangan sampai yang satu baik, yang satu tidak baik. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana berbagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga tercipta quality time? Sebab terkadang pekerjaan menyita waktu sehingga waktu untuk hampir tidak ada.
Keluarga itu utama, saudaraku. Betul-betul utama. Ya, saudara bekerja kan juga untuk keluarga. Ya. Saudara berjuang semuanya itu untuk keluarga. Keluarga itu yang utama. Bagaimana saudara berdoa bersama keluarga, beribadah bersama keluarga, melayani bersama keluarga, itu adalah baik untuk dilakukan. Ya. Nah, sediakan waktu terutama untuk keluarga. Tetapi ada waktu juga untuk bekerja, untuk membangun usaha. Atur waktu itu dengan baik. Ya. Jangan jangan melewati cinta keluarga itu. Karena cinta keluarga itu penting sekali. Itu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terkadang ada benturan kepentingan antara orang yang sudah pensiun dengan remaja yang belum berpengalaman bekerja, tetapi sudah lulus kuliah. Apa pendapat Bapak terhadap para pensiunan yang masih mencari pekerjaan untuk menyambung hidup? Ya. Kalau pensiunan mencari pekerjaan untuk menyambung hidup, ya kan tidak ada salahnya. Mungkin karena kebijakannya yang dimana dia sudah lama bekerja, mungkin karena keterampilannya, ya, mungkin karena kecerdasannya, karena lamanya dia bekerja dan lain sebagainya, masih dibutuhkan di tengah-tengah pada satu perusahaan. Ya baik juga, ya dilakukan, ya. Tetapi anak-anak muda sekarang ini memang kreativitas yang baru, inovasi yang baru itu memang banyak terjadi, ya. Tetapi butuh juga orang tua di dalam melakukan keputusan yang bijaksana. Ya, amin. Saran apa yang ingin Pak Gondo sampaikan terhadap atasan yang masih belia, yang membawai bawahan yang usianya jauh lebih tua, apalagi atasan tersebut perempuan belia? Nanti dulu dah. Banyak orang yang cerdas tuh yang usianya masih muda. Karena apa? Karena mereka berdoa, karena mereka belajar sungguh-sungguh, ya. Karena mereka menunjukkan etos kerja yang baik, menunjukkan sikap hati, sikap hidup yang baik, dan selalu mempelajari hal-hal yang baru, mengikuti semua pergerakan-pergerakan, perubahan-perubahan era digital dan lain-lainnya, yang nggak ada salahnya. Bukan karena usianya yang masih muda belia, bukan, tetapi penampilannya yang baik, kecerdasannya yang bisa membangun, yang bisa memberikan motivasi yang baik, itu yang menentukan. Amin. Apa yang harus dilakukan pasangan lansia dan sudah pensiun jika anak-anak mereka sudah mandiri dan sudah tinggal lagi bersama mereka? Maksudnya sudah tidak tinggal lagi bersama mereka mungkin. Ya. Nah, lansia yang sudah pensiun tetap berguna, memberikan teladan yang baik, ya, memberikan keputusan langkah-langkah yang bijaksana, mendoakan selalu, meneladani di dalam pelayanan, ibadah dan lain sebagainya. Tetap meskipun pensiun, lansia tetap care terhadap anak-anak, cucu menantu, itu baik, ya. Ya, juga jangan sampai makin tua usianya makin cerewet, makin bawel, makin ikut campur ini itu, ya. Makin tambah usia harus makin bijaksana di dalam kehidupan doanya, di dalam kehidupan firman-Nya. Usia saya sudah 73 tahun. Berapa hari lagi nanti masuk ke 73 tahun. Ya, sudah termasuk usia lanjut, ya. Tapi saya tetap datang ke kantor, ya, memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana, ya, mengikuti ada acara Zoom, webinar dan lain sebagainya, mengikuti, ya, memberikan pandangan-pandangan yang baik, ya, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, memberikan nasihat-nasihat baik. Itu saya tetap lakukan. Tetapi yang saya tetap lakukan, mendoakan mereka itu
satu persatu setiap hari. Itu yang saya lakukan. Baik, Pak Gondo, mohon pencerahan terhadap pasangan suami istri, yang mana gaji istri lebih besar daripada gaji suami, sehingga membuka kemungkinan suami menjadi minder dan tunduk terhadap istri. Bagaimana memperbaiki hubungan yang tidak baik ini? Loh, ya kalau gaji istri lebih tinggi ya puji Tuhan, ya dinikmati saja. Ya, membangun hubungan suami istri itu tidak ditentukan oleh uang, tidak ditentukan oleh gaji, tapi sangat ditentukan bagaimana saudara komunikasi, ya, bagaimana saudara berdoa, bagaimana saudara merenungkan firman, bagaimana saudara membangun ibadah dengan baik, ya. Komunikasi itu sangat vital loh, sangat penting. Banyak perkara terjadi karena kesalahan dalam komunikasi. Banyak perkara baik terjadi karena punya komunikasi yang baik, ya. Berikan sikap hati yang lembut, yang baik, ya. Ya, tetap harus menyatakan cinta itu kepada istri, kepada keluarga. Jangan ditentukan oleh masalah uang. Ya, puji Tuhan, sekali lagi kalau istri dan penghasilan yang lebih tinggi, ya tetap dihargai, ya. Tetap saudara sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga yang bijaksana, yang kokoh kuat, yang gagah perkasa. Ya. Amin. Bagaimana dengan orang Kristen yang saat ini menjalin pacaran dengan orang yang beda iman? Kalau dilanjutkan bisa-bisa meninggalkan Yesus. Ya, tadi sudah saya jawab, ya. Meninggalkan Yesus itu meninggalkan anugerah keselamatan tuh. Meninggalkan sorga yang dijanjikan oleh Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu, ya. Dan itu tentu punya resiko yang tidak baik. Tapi saudara pikirkan keturunan kalau saudara menikah yang berbeda iman. Pikirkan keturunan selanjutnya. Pikirkan jalan-jalan hidup saudara selanjutnya. Pikirkan rumah tangga saudara selanjutnya yang berbeda iman itu, ya. Baik, saya pernah baca artikel dari hamba Tuhan ternama. Artikel itu mengatakan orang Kristen yang belum pernah mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia pindah agama. Kepindahannya itu tidak bisa disebut sebagai meninggalkan Yesus, karena secara iman dia memang belum beriman kepadanya. Benarkah begitu, Pak? Mohon penjelasannya, Pak, ya. Orang yang sudah mendengar Yesus Kristus Tuhan, orang yang sudah mendengar firman dan dia menerima firman itu, dia mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia Kristen, dia percaya akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau dia pindah ke agama lain, ya itu keputusan dia, dan itu akan tentu akan berakibat, akan berdampak pada keturunan selanjutnya itu. Pikirkan itu baik-baik, ya. Tapi kalau orang itu dia hanya mendengar tapi belum menyatakan bahwa dia menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, memang bisa disebut dia belum percaya, belum Kristen. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Youth pastor di sebuah gereja yang saya tahu adalah seorang mahasiswa dropout beberapa tahun lalu. Kebetulan atau bukan anak-anak muda yang digembalakannya juga nggak beres kuliahnya. Ada yang bilang kalau itu spirit dari youth pastor menular. Bagaimana begitu, Pak? Benarkah begitu, Pak? Ya. Saya tidak percaya akan spirit yang menular itu. Saya lebih percaya, ya, youth pastor itu mengajarkan apa, meneladankan apa. Ya, kalau dia drop out, ya, tidak boleh dia berharap, tidak boleh dia mengajarkan
yang lainnya juga ikut-ikut mendukung dia untuk drop out. Justru dia membangun semangat belajar kepada anak-anak didik yang lainnya. Justru dia menggugah untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh kepada anak-anak didik yang lainnya itu. Ya, memberikan teladan yang baik lewat tutur katanya, lewat perhatiannya, ya, lewat kehidupan doanya. Itu penting sekali. Ya, sekali lagi, tidak ada spirit yang menular itu. Ya, kecuali kalau dia tidak mengajarkan yang baik. Kecuali kalau ucapannya, perilakunya tidak baik. Ya, tentu ya anak-anak didiknya ikut yang tidak baik itu. Amin. Saya duda. Tahun depan saya sudah pensiun. Anak bungsu juga akan menikah tahun ini. Saya kok takut kesepian dan post power syndrome. Apakah Bapak mengalaminya? Apa tipsnya, Pak? Ya. Saya ditinggal istri saya udah hampir 7 tahun. Ya. Tetapi setiap hari saya tetap bergaul erat dengan anak, cucu, menantu semuanya. Setiap hari mereka care sama saya, mereka taruh perhatian sama saya. Setiap hari saya masih menjalankan tugas dengan baik, masih melayani dengan baik. Setiap hari saya tetap masuk dalam kehidupan doa, saya tetap menyampaikan kebenaran firman Allah lewat Zoom dan lain-lainnya. Saya tetap bersemangat di dalam hidup ini. Ya, tidak ada power stream syndrome. Meskipun saya udah boleh dikatakan ya tidak ikut pekerjaan-pekerjaan operasional, ya, tetapi saya tetap memberikan nasihat, memberikan pandangan, tetap mengawasi, tetap anak-anak saya dan direksi saya itu minta nasihat kepada saya, itu tetap. Dan tetap saya mendoakan pada mereka. Saya tidak power syndrome. Tetapi andai kata saudara masuk ke power syndrome itu, carilah kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik. Ya, komunikasi satu dengan lainnya, berhubungan dengan satu dengan lainnya, entah dengan teman, ya, aktif di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan doa. Saya sarankan seperti itu. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Itu dua pribadi yang menjadi satu, dua kehidupan yang menjadi satu. Itu akan menemani saudara sepanjang hidup saudara. Amin. Baik, waktunya sudah habis. Saya doakan ya, Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan pada saudara lebih dalam, lebih jelas lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bertanya, semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sudah puluhan tahun, kami melayani dan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Kini, kami bertransformasi menjadi majalah rohani Bahana Digital. Kini Bahana dalam genggaman. Dengan Rp5.000, Anda bisa berlangganan Bahana Digital selama 3 bulan. Dapatkan Bahana Digital edisi sebelumnya, cukup dengan membayar Rp1.000 untuk 6 bulan. Caranya gampang banget. Anda bisa membayar biaya langganan melalui GoPay dan ShopeePay, atau bisa juga melalui transfer bank, kartu kredit, dan kartu debit. Segera dapatkan aplikasinya di Google Play Store.
Bahana Digital, menjadi berkat bagi seluruh dunia.